Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini pembahasan kita yakni Nasoihud Diniyah, kitab nasihat agama dan wasiat keimanan. Kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin, dikemukakan oleh pengarang kitab, famal ladzi yahmiluhum ala mukhalatati ahlil munkar wa mu'asyaratihim wa qad aujaballahu alaihim tarkahum wal i'rada anhum malam yastajibu lillahi wali rasulihi. Faman ladzi yahmiluhum, maka apakah yang mengandung mereka, apakah yang membawa mereka, maka apakah yang mendorong mereka ala mukhalatati ahlil munkar, atas mencampuri ahli munkar. Apa yang mendorong mereka kepada mencampuri orang-orang yang suka membuat kemunkaran? Wa mu'asyaratihim, dan apa yang mendorong mereka, apa yang membawa mereka bergaul dengan orang-orang yang suka membuat kemunkaran. Waqad, padahal waqad aujaballahu alaihim tarkahum, padahal dan sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka meninggalkan orang-orang yang suka membuat kemunkaran. Dan sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka meninggalkan orang-orang atau ahli munkar. Wajib tuh kita meninggalkan mereka, ahli munkar. Wal i'radu anhum, dan berpaling dari mereka. Berpaling dari mereka. Makanya jangan deketin orang-orang ahli munkar, karena Allah sudah melarang. Ya sejelek-jeleknya kalau kata orang Betawi bilang khawatir ketepaan, lalu ketularan loh. Iya. Tadinya kita orang ahli ibadah, bergaul sama orang yang ahli munkar, khawatir ketepaan, ketularan. Jadilah dia juga ikut-ikutan sebagai ahli munkar. Fa'arid anhum, hindarilah dan berpalinglah dari mereka. Wajib. Wajib. Malam yastajibu lillahi wa rasulihi, selama atau selagi mereka tidak memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Apabila orang-orang ahli munkar itu sudah berbalik memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, beribadah ya, dan lain sebagainya, maka boleh kita bergaul dengan mereka selama mereka memenuhi panggilan Allah dan Rasul.
Wa qad sabata annal ladzi yusyahidul munkarati wala yunkiruha ma'al qudrati syarikun li ashabiha fil ismi. Wa qad sabata, dan sesungguhnya telah tetap, dan sesungguhnya telah tetap keterangan penjelasan annalladzi yusyahidul munkarati, bahwasanya orang-orang yang menyaksikan kemunkaran, wala yunkiruha, dan sedangkan dia tidak mengingkari kemunkaran tersebut, ma'al qudrati, padahal dia memiliki kemampuan tersebut, memiliki kemampuan ya, untuk tidak mengingkari kemunkaran. Annalladzi yusyahidul munkarati, bahwasanya orang-orang yang menyaksikan kemunkaran, wala yunkiruha, dan dia tidak mengingkari kemunkaran, ma'al qudrati, beserta dia berkuasa untuk mengingkari kemunkaran, tapi dia enggak mengingkarinya. Syarikun li ashabiha fil ismi, syarikun li ashabiha fil ismi, orang seperti itu adalah bersekutu kepada pelaku-pelaku kemunkaran di dalam dosa. Ya. Dia enggak melakukan apa-apa, dia tidak berbuat munkar, dia hanya menyaksikan adanya kemunkaran, tapi dia tidak mengingkarinya, bahwasanya itu adalah satu kemunkaran. Nah, itu disamakan orang tersebut bersekutu kepada pelaku kemunkaran fil ismi, di dalam dosa. Mestinya dia minimal mengingkari saja, mengingkari bahwasanya perbuatan itu adalah tidak baik, perbuatan tersebut adalah munkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal begitu saja, minimal begitu saja, sehingga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang bersekutu kepada ahli munkar di dalam dosa. Wa kadzalikal ladzi yarda biha wa in lam hadiran 'alaiha, bal wa in kana bainahu wa bainal mawadi' alladzi tu'malu fihi mislu ma bainal masyriqi wal maghrib. Wa kadzalika, dan demikian juga, wa kadzalika, dan seperti itu pula orang-orang yang ridho, orang-orang yang ridho, yang suka, yang rela dengan kemunkaran, wa in lam hadiran 'alaiha, meskipun dia tidak hadir, meskipun dia tidak hadir atas kemunkaran, bahkan wa in kana bainahu, meskipun ada di antaranya, wa bainal mawadi'il ladzi tu'malu, dan di antara tempat yang dilakukan kemunkaran itu, fihi mislu ma bainal masyriqi, semisal jarak di antara masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Dia enggak melakukan kemunkaran,
Jaraknya jauh. Diibaratkan masyriqi wal maghrib, jaraknya jauh, timur dan barat. Tapi dia ridho, dia suka, dia rela dengan kemunkaran. Maka orang tersebut meskipun jaraknya jauh dan dia tidak melakukan pekerjaan kemunkaran, sama dosanya dengan orang yang membuat kemunkaran. Jadi mestinya ada kemunkaran di Amerika Serikat gitu. Ada kemunkaran di Amerika Serikat misalnya, atau di daerah mana saja, kan jauh dari Indonesia. Ridho, rela kita melihat kemunkaran, maka dosanya sama. Kita lihat misalnya di Palestina, ya, di Palestina kan jauh dengan di Indonesia. Tapi kita melihat sebagian orang menindas orang-orang Palestina. Apalagi orang Palestina itu adalah saudara kita sendiri Muslim. Kita rela, kita ridho melihat kemunkaran terhadap penindasan orang-orang Palestina, maka dosanya sama dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran, kezaliman dan penindasan kepada orang-orang Palestina. Sama dosanya, asbab hanya kita ridho dan rela atas kemungkaran tersebut. Hadirin yang berbahagia, minimal kita nggak rela, minimal kita nggak ridho atas kemunkaran sehingga kita tidak kebagian dosa. Ya Allah, ya Allah. Walladzi yukhalitu ahlal munkari wa yu'assiruhum wa illam ya'mal bi amalihim ma'dudun indallahi minhum wa in nusilat bihim uqubatun asobathu ma'ahum. Memang ini luar biasa, kemunkaran sengaja memang dibahas oleh pengarang kitab agar kita hati-hati terhadap kemunkaran dan jangan sampai kita terlena. Karena apa? Kalau azab Allah turun bukan hanya menimpa kepada orang berbuat munkar saja. Bisa jadi orang yang berada di sekitar pun ikut terkena azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yukhalitu ahlal munkar, dan orang-orang yang bercampur kepada ahli munkar, dan orang-orang yang bercampur kepada orang-orang yang suka berbuat kemunkaran, wa yu'ashiruhum, dan bergaul dengan mereka, bergaul dengan orang yang membuat kemunkaran, wa in lam ya'mal bi amalihim, meskipun dia tidak mengerjakan, tidak melakukan dengan perbuatan orang-orang ahli munkar, ma'dudun indallah, adalah dihitung di sisi Allah minhum, daripada golongan ahli munkar. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang suka berbuat kemungkaran, jika kita bercampur dengan orang-orang yang suka membuat kemungkaran, meskipun kita tidak melakukan kemungkaran tersebut, maka Allah menghitung kita ini sebagai golongan orang-orang yang berbuat kemungkaran. Makanya Allah bilang, fa'arid anhum, tinggalkan mereka dan berpalinglah dari golongan orang-orang ahli munkar. Jangan sampai kita terkena imbas dosa. Jangan sampai kita dihitung Allah sebagai orang-orang bagian daripada golongan ahli munkar. Wala yanju wala yaslam,
wala yanju wala yaslamu illa bin nahyi summa bil mujannabati wal mufarraqati. Wala yanju, dan tidaklah mereka akan selamat. Wala yanju, dan tidaklah mereka akan selamat. Wala yaslamu, dan tidaklah mereka akan lepas. Illa bin nahyi, kecuali dengan mencegah kemunkaran. Sumal mujannabati, kemudian menjauhi kemunkaran, wal mufarraqati, dan berpisah lahum, kepada orang-orang yang berbuat kemunkaran. In lam yakbalu wa yanqadu lil haq, jika dia tidak menerima dan tidak tunduk kepada yang hak. Jika mereka orang-orang tersebut tidak menerima dan tidak tunduk kepada yang hak. Wala yanju wala yaslamu, dan tidaklah mereka selamat dan tidaklah mereka lepas illa bin nahyi, kecuali dengan mencegah kemunkaran. Sumal mujanabati, kemudian dia menjauhkan daripada kemunkaran, wal mufarraqati lahum, dan berpisah kepada orang berbuat munkar. In lam yakbalu, selama mereka tidak menerima, wayan kodu lil haq, dan tidak tunduk kepada kebenaran. Wal hubbu fillah li ahli ta'at, wal bughdu fillah li ahli maksiat, min ausaki ural iman. Wal hubbu fillah li ahli ta'at, dan mencintai dan menyukai di jalan Allah bagi ahlu ta'at, bagi orang-orang yang suka mengerjakan ketaatan. Wal bughdu fillah, dan benci di jalan Allah li ahli maksiatihi, benci di jalan Allah kepada orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Min ausaki ural imani, yang demikian itu termasuk sebagian tali iman yang paling kuat. Jadi kita mesti cinta di jalan Allah dalam rangka mengerjakan ketaatan. Harus cinta, harus suka untuk mengerjakan ketaatan. Wal bughdu, dan kita harus benci di jalan Allah kepada orang yang suka bermaksiat pada Allah. Kita mesti cinta di jalan Allah dalam rangka mengerjakan ketaatan, dan kita harus benci di jalan Allah kepada orang yang suka membuat kemunkaran. Yang demikian itu adalah merupakan termasuk sebagian tali iman yang paling kuat. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah renungan kita pada pagi hari ini setelah kita sholat subuh berjamaah, setelah kita zikir dan doa bersama. Kita sirami hati kita sirami pikiran kita dengan taklim kita hari ini. Mudah-mudahan taklim ini
bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lama?